Halo, selamat pagi pemirsa. Setiap hari raya keagamaan umat merayakan dengan sukacita. Berkah hari raya juga dirasakan oleh pun bisa mendapatkan remisi. Nah, tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sebanyak 240 napi kasus korupsi yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung memperoleh remisi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 15 April 2024 dengan tema Obral Remisi Manjakan Koruptor. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Mas Iqbal. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Masih kita lihat hari ini adalah puncak arus balik ya, diperkirakan. Semoga pemirsa editorial hari ini baik yang akan maupun yang sedang berada dalam perjalanan dalam keadaan selamat ya. Diberikan kelancaran ya. Diberikan kelancaran, itu harapan kita bersama tentunya. Nah, kelancaran itu juga berlaku terhadap remisi. Iya. Ternyata ada beberapa Betul. remisi yang mungkin bagi sebagian orang melukai rasa keadilan ya, terutama bagi para koruptor. Nah, nanti kita akan bahas itu yang menjadi topik utama kita. Namun sebelumnya ada 3 topik utama yang juga menjadi headline di Harian Media Indonesia kali ini. Ini dampak ekonomi Lebaran terpusat di Jawa. Nah, apa yang disoroti? Karena kemarin ada topik editorial beberapa waktu yang lalu, kenapa pemerintah harus menjamin kelancaran? Karena ada perputaran ekonomi di situ, Mas Ade. Ya, tidak hanya perputaran ekonomi ya. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Terutama dalam konteks mudik harus betul-betul pemerintah ini melaksanakan tugasnya, memberikan kelancaran kepada masyarakat dan pelayanan lainnya. Nah, yang menarik adalah dari perputaran uang pada libur Lebaran ini kan sangat tinggi ya, sekitar 157 triliun. Nah, ini saya kira angka yang sangat besar sekali. Jadi orang yang mudik tidak hanya dia menengok kampung halamannya, tetapi juga berwisata, kemudian juga membeli beberapa barang-barang UMKM, oleh-oleh dan sebagainya. Nah, artinya ini dari sisi dampak positif untuk perekonomian kita sangat bagus ya libur Lebaran ini. Dan kalau kita lihat dari bagaimana kontribusi dari perputaran uang ini bagi pendapatan negara, ini juga sangat bagus ya, terutama di sektor UMKM. Namun demikian para pengamat mengatakan bahwa perputaran uang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 60%, karena memang bisa dipahami sebagian besar arus mudik ini kan ke arah Jawa ya. Nah, sehingga kemudian perputaran uang berada di sana. Nah, yang menarik adalah jumlah pemudik ya, total seluruh Indonesia ini ada kenaikan sekitar 60%. Artinya pergerakan ini juga ditandai oleh, dan ini juga mengindikasikan ekonomi masyarakat cukup bagus. Mereka memiliki daya beli, mereka memiliki daya tahan untuk bagaimana mereka melakukan perjalanan mudik ya. Dan tidak hanya ke Jawa, tapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia di mana mereka berada kampung halamannya. Jadi menurut saya fenomena yang sangat menarik sekali ya. Mudik ini tidak hanya tinjau secara ekonomi, secara kohesi sosial juga sangat bagus ya. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia ini betul-betul cinta kampung halaman ya. Menghormati orang tua, menghormati leluhur dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat menarik. Kearifan ya, dari ada kearifan lokal kita juga di situ. Oke, baik. Tapi di belahan dunia lain, Kang Ade, ini sedang ada tension, ketegangan yang tinggi terkait dengan serangan balasan Iran ya kepada Israel dan menimbulkan reaksi dari berbagai negara, termasuk dari Republik Indonesia. Nah, kalau kita mengaitkan relevansinya Indonesia, karena Iran juga menyatakan bahwa ini ada hubungannya dengan represi yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Gaza, Palestina. Nah, kemudian juga serangan balasan terhadap waktu itu di Suriah ya, di Damaskus. Nah, apa yang sikap Republik Indonesia yang dipotret oleh media Indonesia? Krisis Timur Tengah semakin mencemaskan ya setelah konflik Hamas Israel, kemudian sekarang konflik terbuka antara Israel dan Iran, dan serangan 300 drone dan rudal Iran ke Israel. Ini kan merupakan balasan ya atas serangan yang dilakukan oleh Israel ke konjen Iran yang ada di Damaskus, Suriah ya. Dan ini Iran dan kedua belah pihak juga ini sama-sama menyatakan ya siap berperang gitu kan. Nah, ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan yang lebih mencemaskan lagi adalah
negara superpower seperti Amerika juga ini bersiap juga untuk membela Israel dan beberapa sekutunya. Jadi ini kemungkinan tidak hanya perang Iran dan Israel, tetapi juga perang Iran dan sekutu-sekutu Israel. Artinya ini akan semakin luas ya. Dan ini menambah kecemasan kita sebagai warga dunia bahwa perang Rusia Ukraina belum selesai, kemudian juga Hamas Israel juga belum selesai, dan ini ditambah dengan krisis yang mungkin diprediksi oleh para pakar ini akan semakin memburuk ya, karena Israel pun akan membalasnya lagi gitu. Oke. Dan yang terkini juga PBB baru saja mengadakan sidang keamanan darurat. Iya. Di situ saling menyatakan pendapatnya ya, Kang Ade, kalau melihat baik pihak Iran maupun pihak Israel sama-sama belum turun tensinya. Nanti Iya, kita akan sama-sama lihat bersikeras seperti ya, apa ya. dinamika ke depan. Yang jelas Indonesia selalu berpihak kepada kemanusiaan ya dalam hal ini ya. Kemudian ada bencana yang terjadi juga selain kita kemarin selain meliput arus mudik juga ada longsor di Tanah Toraja dan korbannya cukup banyak, Mas Ade. Ya, sekitar belasan ya, mungkin sekitar mungkin setidaknya ada 18 warga yang tewas ya, ada longsor karena curah hujan yang tinggi di daerah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ada 2 desa di sana yang terkena longsor. Kemudian juga di Jawa Barat juga ada longsor. Nah, ini harus menunjukkan bahwa daerah kita memang daerah yang sangat rawan longsor ya, Indonesia ini ya, di berbagai daerah. Nah, ini pemerintah mesti sigap pertama adalah melakukan evakuasi secepatnya, melakukan pemulihan, kemudian juga rumah-rumah yang rusak juga harus segera diperbaiki dan sebagainya. Yang paling penting adalah evakuasi. Dan ke depan saya kira mesti ada mitigasi ya dari pemerintah, dalam ini badan-badan SAR ataupun badan penanggulangan bencana di daerah harus memetakan daerah-daerah mana yang rawan longsor ya. Kemudian ketika curah hujan tinggi seharusnya masyarakat diberikan warning ya, diberikan woro-woro agar segera pindah atau seperti apa. Mesti ada penanganan yang lebih serius lagi, yang lebih cepat lagi sehingga terhindar dari jatuh korban yang banyak. Oke. Apalagi sebenarnya sudah dipetakan itu daerah yang berbukit-bukit. Iya, betul. Kalau kita berbicara di rawan beberapa longsor daerah yang rawan longsor ya sudah ada peringatan. Artinya butuh kerjasama dari semua pihak, termasuk dari warga itu sendiri ya, Mas Ade ya. Dan juga yang terkait dengan longsor ini yang menjadi perhatian adalah longsornya kepercayaan masyarakat terhadap efek jerah bagi para koruptor. Nah, kenapa ini menjadi topik kita pada pagi hari ini? Obrar remisi manjakan koruptor, Mas Ade. Ya, ini membuktikan bahwa Indonesia itu adalah surga koruptor ya. Surga koruptor dari sisi bagaimana hukum kemudian juga lemah gitu kan. Kemudian juga aparat penegak hukumnya juga lemah integritasnya. Kemudian dari sisi setelah mereka masuk ke lapas juga diberikan beberapa keistimewaan ya. Kalau kita lihat bagaimana misalnya di Lapas Sukamiskin beberapa waktu yang lalu bisa diketahui penjara-penjara sangat cukup bagus di sana. Kemudian yang lain ada remisi ya. Nah, remisi memang kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa remisi adalah hak semua warga binaan ya, semua napi ya, tanpa diskriminasi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari semangat peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2012 sebenarnya sangat bagus ya. Namun ada yang menguji materi di MA dan kemudian MA membatalkan. Nah, dalam PP nomor 99 tahun 2012 itu jelas disebutkan bahwa remisi bisa diberikan apabila terdakwa ataupun napi sebelumnya berperan sebagai justice collaborator. Jadi justice collaborator ini adalah orang yang terlibat langsung, kemudian dia membuka seperti apa peristiwa korupsinya, seperti apa perbuatan melawan hukum, seperti apa praktek korupsi yang dilakukan beserta pihak-pihak lain beserta pihak-pihak lain. Nah, tetapi PP nomor 99 tahun 2012 ini kemudian diuji materi. Nah, ini saya kira kita menjadi pesimis ya bahwa perang melawan korupsi di Indonesia ini akan berhasil, malah akan semakin memburuk ya. Jadi sangat mencemaskan. Ya? Dan ini saya kira pemerintah mudah-mudahan pemerintah yang akan datang memiliki semangat pemberantasan korupsi. Caranya adalah melakukan revisi undang-undang pemasyarakatan di mana di situ memang tidak ada diskriminasi. Tetapi kalau kita lihat dari bagaimana karakter kejahatan korupsi ini kan sangat mencemaskan ya. Korupsi adalah extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa.
Oleh karena itu penanganannya mesti luar biasa ya, penanganan dari sisi bagaimana integritas aparat penegak hukum, jangan mudah disogok, jangan mudah dirayu, jangan mudah digoda oleh sejumlah materi. Kemudian yang kedua adalah dari aspek regulasi, dari aspek peraturan pemerintah, ya, dari aspek perundang-undangan ini harus kuat ya. Jadi negara tidak boleh toleran ya, negara tidak boleh toleran terhadap para pelaku korupsi. Karena kalau kita lihat dari misalnya kebocoran anggaran ya, rata-rata kebocoran anggaran proyek pemerintah menurut Komisi Pemberantasan Korupsi ini cukup besar, Iqbal, sekitar 35% ya. Nah ini sangat-sangat mencemaskan gitu loh. Jadi pemberantasan korupsi mesti dari hulu sampai hilir. Pertama adalah dari sisi bagaimana pencegahan, sistem pencegahan harus dibangun, kemudian juga sistem pengawasan. Kemudian dari sisi peraturan juga mesti kuat, kelembagaan pemberantasan korupsi juga harus kuat, KPK jangan dilemahkan. Nah KPK yang sekarang ini lemah mesti diperkuat lagi. Oke, itu harapan kepemerintahan selanjutnya karena kemarin undang-undangnya saja malah menjadi melemahkan KPK begitu ya. Nah itu yang kita angkat di media Indonesia hari ini, Kang Ade, karena harapan masyarakat tentunya menjerakan koruptor ya, bukan malah memanjakan ya. Harus dijeratkan. Ada ironi di situ. Harus dibikin kapok. Bukannya menjerakan malah memanjakan. Betul. Nah itu yang menjadi topik dalam media Indonesia hari ini pemirsa. Kita akan saksikan bersama obral remisi manjakan koruptor. Remisi manjakan koruptor. Setiap hari raya keagamaan, umat merayakan dengan sukacita. Berkah hari raya juga dirasakan para narapidana. Semua berkesempatan mendapatkan potongan masa hukuman penjara yang tengah dijalani, apapun jenis tindakan pidana yang membuat mereka dijebloskan ke penjara. Para pelaku tindak pidana korupsi pun bisa mendapatkan remisi. Tahun ini, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sebanyak 240 napi kasus korupsi yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau LP Sukamiskin Bandung memperoleh remisi. Salah satunya mantan Ketua DPR Setia Novanto atau Setnov, terpidana kasus mega korupsi proyek pengadaan KTP-E. Setnov diganjar remisi 1 bulan dan dengan mudah telah mendapatkan akumulasi pengurangan masa hukuman sebanyak 5 bulan dalam 2 tahun terakhir. Hak remisi diobral untuk memanjakan para koruptor. Pemberian remisi yang longgar kepada koruptor tergolong baru. Hak yang sempat dipagari rapat-rapat oleh peraturan pemerintah atau PP nomor 99 tahun 2012 itu bisa dengan mudah diumbar berkat ketentuan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur pemberian hak-hak kepada semua narapidana tanpa mendiskriminasi menurut jenis kejahatannya. Selain remisi, hak itu mencakup asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, hak pembebasan bersyarat, dan hak lain seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila napi ingin mendapatkan hak-hak tersebut, syaratnya sangat mudah. Cukup dengan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Dengan pembatalan PP nomor 99 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung pada 2021, untuk mendapat remisi, napi kasus korupsi tidak lagi harus menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang membantu penegak hukum membongkar perkara yang melibatkannya. Remisi biasanya dibiarkan 2 kali dalam setahun, di Hari Raya Keagamaan dan pada momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Dengan obral remisi, para koruptor akan semakin cepat bebas. Hal ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Padahal, koruptor kerap mendapatkan vonis ringan di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Tidak jarang pula, mereka dihadiahi diskon hukuman sampai pembebasan oleh MA lewat putusan kasasi. Baru 2 pekan lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dari tuntutan 13 tahun 8 bulan kepada sekretaris nonaktif MA
Hasbi Hasan. Majelis Hakim menyatakan Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait pengurusan perkara di lingkungan MA. Di perkara itu, aroma mafia peradilan begitu kuat, namun nyatanya hakim hanya mengganjar dengan hukuman ringan. Kalaupun nantinya tidak sampai mendapatkan vonis bebas seperti rekan sejawatnya, Hakim Agung Ghazalba Saleh, Hasbi akan mendapatkan obral remisi yang memastikan ia akan cepat bebas. Sungguh menyakitkan hati publik. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sudah saatnya persyaratan hak remisi bagi narapidana korupsi maupun tindak pidana kejahatan luar biasa lainnya harus diperketat kembali. Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan menjadi keniscayaan bila para pembuat undang-undang memiliki komitmen kuat memberantas korupsi. Di saat yang sama, sisi penindakan dalam proses peradilan mesti diperkuat. Publik kini bukan hanya mengetuk, tapi menggedor hati nurani legislator untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Hanya dengan undang-undang tersebut, hukuman pemiskinan koruptor bisa diberlakukan sekaligus untuk memberikan efek jera yang efektif. Saatnya kita membuktikan bahwa kita masih serius memerangi korupsi. Perang yang sebenarnya bukan perang-perangan belaka. Obral remisi manjakan koruptor, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Dan nanti Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami terkait tema kami pada hari ini melalui telepon interaktif di nomor 02158. Anda kembali di editorial Media Indonesia, obral remisi manjakan koruptor, itulah yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Mas Ade, tadi kita bicara soal ironi ya, yang seharusnya koruptor itu memang kejahatan luar biasa, jadi treatmentnya harusnya juga luar biasa. Betul. Tapi kenyataannya malah sebaliknya, bukan menjerakan tapi malah memanjakan. Nah, dalam hal remisi ini, Anda melihat ada perubahan tidak dari tahun ke tahun berganti pemerintahan soal remisi terhadap para koruptor yang sudah menilap uang rakyat ini? Ya, setelah PP nomor 99 tahun 2012 dibatalkan oleh MA, di mana dalam PP itu disebutkan bahwa remisi bisa diberikan kepada napi korupsi, napi koruptor apabila yang bersangkutan sebelumnya menjadi justice collaborator ya. Jadi justice collaborator ini adalah saksi pelaku yang membongkar kejahatan korupsi. Nah, itu tercantum dalam PP nomor 99, tapi kemudian dibatalkan oleh MA. Nah, ini saya kira sangat alarm yang sangat buruk bagi penegakan korupsi, bagi pemberantasan korupsi tanah air. Ketika sebelumnya ketika berlakunya PP tersebut ya, PP nomor 99 tahun 2012, di situ memang terjadi pengetatan. Jadi tidak sembarang, tidak semua napi mendapatkan mendapatkan hadiah dalam tanda petik ya, ketika 17-an, ketika hari raya mendapatkan remisi. Nah, itu ketika berlakunya PP tersebut ya. Namun ketika PP itu dibatalkan oleh MA atas nama hukum ya, menurut MA karena melanggar undang-undang pemasyarakatan, maka kemudian setiap tahun para napi korupsi itu mendapatkan hadiah dalam tanda petik ya, mendapatkan remisi, yaitu pengurangan hukuman, baik itu hari raya ataupun 17-an. Nah, kalau kita lihat dari betapa kejamnya praktek rasuah di tanah air ini menurut saya sudah sangat keterlaluan ya. Oke. Menurut KPK, kita tahan dulu Kang Ade, karena kita sudah tersambung dengan Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW, untuk membahas lebih lanjut. Mas Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kurnia. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Baik, semoga Mas Kurnia sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di editorial Media Indonesia. Mas Kurnia, kalau melihat remisi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada para koruptor ini, Anda melihat ini kontradiktif tidak dengan semangat yang selalu digaungkan dalam soal pemberantasan korupsi dan soal menjerakan para koruptor ini?
Mas Kurnia? Mas Kurnia, apakah bisa mendengar kami? Dengar. Oke, silakan Mas Kurnia. Baik, kami sedikit mengalami sambungan kendala komunikasi ya. Coba. Baik, nanti kami akan coba untuk perbaiki sambungan komunikasi dengan Mas Kurnia untuk membahas tema editorial hari ini. Oke, silakan dilanjutkan Mas Ade tadi. KPK mengatakan apa? Ya, KPK mengatakan kalau di Indonesia ini tidak ada korupsi, maka pendapatan negara ini bisa 4.000 triliun. Ya. Nah, sementara dengan adanya korupsi, dengan adanya kebocoran-kebocoran, baik itu kebocoran pendapatan negara, baik itu penggelembungan proyek-proyek pemerintah, maka pendapatan kita menurut KPK ya hanya setengahnya. Sekitar saat ini 2023 misalnya pendapatan negara kita cuma 2,7 triliun ya. Nah ini menurut saya 2,7 triliun ya, artinya di bawah 4.000 triliun ya, seperti yang diharapkan oleh KPK. Artinya di seluruh lini ini terjadi korupsi dari hulu sampai hilir ya, dari pusat sampai daerah ini kan merata. Nah ini juga tidak terlepas dari tingginya biaya politik kita ya. Biaya politik ini kan mengakibatkan ketika dia menjadi anggota DPR ya, ini kan berpikir bagaimana modal itu harus kembali. BEP ya. Nah ketika harus kembali ini dan kemudian juga ketika harus ada lebihnya, ini maka pikiran-pikiran korupsi ya terjadi gitu loh. Kita melihat misalnya banyak kasus-kasus anggota DPR baik di pusat ataupun di daerah. Istilah mereka tuh mengawal anggaran ya. Jadi mengawal ketika mereka membahas, mereka menerima masukan dari dapilnya, kemudian mereka proses di DPR, dibahas di DPR sampai kemudian pencairan pun dikawal dalam artian ini menurut saya pada akhirnya banyak juga mereka menerima fee gitu kan. Mereka menerima fee, mereka menjadi menerima bagian ya dari proyek korupsi itu. Nah ini menurut saya harus betul-betul dicegah ya. Jadi dikawalnya dalam tanda petik ya Mas Ade. Betul, ya. Dan yang juga selalu mengawal adalah ICW. Kita sudah tersambung lagi dengan Mas Kurnia. Mas Kurnia, apakah sudah bisa mendengar kami dengan jelas? Sudah, Mas. Baik, terima kasih Mas Kurnia sudah bergabung dengan editorial. Bagaimana Anda memandang pemberian remisi bagi para koruptor ini? Apakah ini menurut Anda juga kontradiktif dengan semangat menjerahkan para koruptor yang selama ini selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah? Ya, yang pertama, kalau kita bicara tentang remisi itu adalah hak setiap terpidana dalam klaster kejahatan manapun. Namun, karena korupsi sudah digolongkan sebagai serious crime, sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, maka pemberian remisi itu harus diperketat. Maka dari itu, atas dasar hal tersebut, tahun 2012 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, di mana di sana diletakkan jika terpidana korupsi ingin mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi, boleh, namun mereka harus menjadi justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Akan tetapi, pada pemerintahan Pak Jokowi, tepatnya beberapa tahun yang lalu, yaitu tahun 2022, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 atau Undang-Undang Pemasyarakatan, di sana kita melihat dengan jelas arah politik hukum pemberantasan korupsi pemerintah dan juga DPR tidak lagi menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, akan tetapi sama dengan kejahatan umum lainnya. Maka dari itu, pemberian remisi bisa diobral. Pemberian remisi tidak lagi diperketat. Jadi, pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi itu sama syaratnya dengan pelaku kejahatan umum lainnya. Selain dari faktor sudah dibatalkannya PP 99 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung. Jadi kami melihat di sini gayung bersambut. Di saat Mahkamah Agung sudah membatalkan, pemerintah pun langsung mengakomodirnya dengan Undang-Undang 22 tahun 2022. Yang penting saya tegaskan di sini, niat pemerintah untuk menghapus PP 99 tahun 2012 bukan
kali pertama karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jauh sebelum itu, pemerintah sudah berniat untuk membatalkan PP 99 tahun 2012 dan mempermudah syarat pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Sehingga jangan kaget saat ini kalau masyarakat melihat banyak terpidana korupsi sudah melenggang bebas dari penjara karena mereka banyak mendapatkan remisi-remisi yang sebenarnya tidak layak mereka dapatkan. Tadi Anda menyebut istilah gayung bersambut ya. Nah ini kenapa bisa terjadi ya? Karena kalau kita melihat mulai dari pucuk pimpinan, kemudian para wakil rakyat, hingga para hakim yang terlibat dalam istilah yang seharusnya memberatkan hukuman bagi para koruptor, kok malah sebaliknya. Nah Anda melihat hubungannya seperti apa? Kok bisa kontradiktif dengan semangat menjerahkan koruptor ini? Ya, karena stakeholder pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak menginginkan pemberantasan korupsi itu kuat, tidak menginginkan ada pemberian efek jerah bagi pelaku korupsi. Kita sudah melihat pada tahun-tahun sebelumnya ada revisi Undang-Undang KPK, ada pengundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana di dalamnya ada pelemahan serius soal pemberantasan korupsi karena hukuman bagi terpidana korupsi itu justru dikurangi. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Kita belum bicara tentang bagaimana pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Jadi, di mana kalau selama ini kan sudah menjadi rahasia umum, banyak kekhususan-kekhususan yang didapatkan oleh para terpidana korupsi di sana. Jadi lengkap sudah memang. Sejak awal proses penegakan hukum sudah diperlemah, vonisnya ringan, kemudian undang-undang pemasyarakatannya justru mempermudah mereka mendapatkan remisi ditambah pengelolaan lapas yang masih buruk. Gitu, Oke. Nah ini yang membingungkan ya, maksudnya kalau di satu sisi kan mereka harusnya memperlakukan koruptor yang mungkin teman mereka sendiri sebelumnya ya sebagai seorang yang merugikan negara. Tapi kalau melihat perlakuannya justru malah seperti teman gitu, yaudah dibantu deh, diperingan misalnya. Nah apakah ini bisa jadi dugaan beberapa analis juga karena ada sandera menyandera begitu sehingga mereka mau tidak mau harus memberikan keringanan ini kepada koruptor yang mungkin dulu adalah teman-temannya ini? Ya, jadi kalau kita melihat memang kenapa pemerintah dan DPR itu kerap kali melemahkan agenda pemberantasan korupsi, salah satu analisa yang muncul itu karena selama ini yang paling banyak dijerat praktik korupsi khususnya oleh KPK itu berasal dari klaster politik. Sekitar 60% kasus yang ditangani oleh KPK sejak 2004 atau 2003 sampai 2023 itu dari klaster politik, anggota DPR maupun pejabat publik, kepala daerah. Maka dari itu, dari sana kita melihat kalau mereka punya background sebagai politisi, apakah ini bentuk gotong royong, rasa setia kawan, jiwa korsa dari pemerintah dan DPR, sehingga mereka mengakomodir pelemahan-pelemahan pemberantasan korupsi, salah satunya pemberian remisi agar para terpidana korupsi bisa segera melenggang bebas keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kita masih ingat pada zaman COVID dulu ada jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari. Namun saat pandemi belum landai, ternyata orang tersebut sudah keluar dari penjara. Kita masih ingat kasus yang melibatkan Harun Masiku. Salah satunya adalah mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Ternyata orangnya juga sudah keluar dari penjara. Ada politisi Partai Golkar, Aji Samsudin. Ternyata hanya menjalani masa pidana 2 tahun lebih. Itu kan memperlihatkan tidak ada formula pemberian efek jerah yang harusnya bisa dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR melalui regulasi untuk menjamin mereka
menjalani masa pidana sesuai dengan vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan, bukan justru diberikan pengurangan hukuman tanpa ada pengetatan persyaratan. Jadi standing ICW kita tidak kontra dengan pemberian remisi, akan tetapi pemberian remisi bagi terpidana korupsi harus diperketat. Demikian. Baik. Kita nantikan ya, Mas Kurnia, tentunya juga ICW terus mengawal apakah pemerintah konsisten dengan janji-janjinya soal menjerahkan para koruptor ini yang telah merugikan keuangan negara. Terima kasih Mas Kurnia sudah bergabung dengan editorial Media Indonesia. Mas Ade, banyak catatan yang dari ICW ya, kasus-kasus bahkan mungkin kita seperti diingatkan kembali dan kembali keadilan itu terusik begitu. Nah, remisi ini harus diperketat lagi. Apakah itu yang harus ditunjukkan di pemerintahan selanjutnya? Ada dua hal yang saya kira harus dilakukan ya. Bagaimana Bagaimana pemerintahan baru hasil pemilu 2024 ini tidak hanya omon-omon saja ya, tapi harus nyata ya dalam hal tekadnya memberantas korupsi. Pertama adalah harus disegerakan rancangan undang-undang perampasan aset ya. Bagaimana aset-aset koruptor itu bisa dilakukan secepatnya tanpa menunggu proses pengadilan ya. Nah, itu ada di RUU perampasan aset ya. Nah, RUU perampasan aset ini kan mangkrak udah sekitar 11 tahun ya. Ini menurut saya ini juga menunjukkan bahwa tekad pemerintah dan juga DPR ini masih sangat lemah ya dalam hal pemberantasan korupsi. Niat nggak sih gitu? Karena desakan masyarakat sudah luar biasa soal perampasan aset. Iya, saya kira harus betul-betul direspon dengan baik ya. Kemudian pengetatan pemberian remisi ya, terhadap napi koruptor ya. Nah, ini menurut saya juga harus dilakukan ya. Nah, kuncinya adalah melakukan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Karena di Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 10 itu jelas bahwa pemberian remisi dilakukan tanpa diskriminasi. Artinya mulai dari maling ayam sampai mencoleng uang negara, ini sama perlakuannya. Nah, ini kan tidak fair gitu loh. Kita harus menyadari bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Ada beberapa kejahatan yang sifatnya luar biasa ya. Pertama adalah kejahatan korupsi, kejahatan terorisme, dan kemudian kejahatan narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara dan sebagainya. Ada sekitar 5 atau 6 ya kategori kejahatan yang luar biasa, termasuk pelanggaran HAM berat. Itu kan kejahatan yang luar biasa. Nah, artinya kejahatan-kejahatan ini terutama kejahatan korupsi, di mana negara kita ini ingin menjadi negara maju, tapi korupsi kok nggak habis-habis gitu kan. Nah, ini menurut saya perlu upaya yang out of the box ya, perlu ya memang keberanian ya, perlu nyali ya. Terakhir pemerintahan terakhir ini kan Pak Jokowi terakhir ini betul-betul tidak mempunyai semangat pemberantasan korupsi. Indikatornya bagaimana undang-undang KPK dilemahkan misalnya. Nah, ini menurut saya harus dikembalikan lagi penguatan KPK ya. Jadi penguatan KPK, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana budaya anti korupsi itu betul-betul memasyarakat ya. Nah, caranya adalah bagaimana pemerintah melakukan dialog, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga menciptakan agen-agen anti korupsi seperti misalnya tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang memang menjadi influencer misalnya. Nah, ini menurut saya harus dilakukan ya, sehingga betul-betul korupsi ini menjadi sikap anti korupsi ini menjadi budaya ya. Jadi penegakan korupsi tidak hanya secara law enforcement, tetapi juga budaya anti korupsi. Bagaimana masyarakat menolak praktek rasuah. Ini harus ditumbuhkan semangat ini gitu loh. Oke, baik Mas Ade, nanti kita undang. Saya yakin juga nanti akan telepon juga para agen-agen anti korupsi dari masyarakat yang tentunya geram kenapa uang negara terus ditilap. Nanti kami akan kembali undang Anda pemirsa untuk berpartisipasi dalam editorial Media Indonesia melalui sambungan telepon. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Obral remisi manjakan koruptor itu akan menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, dan kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Sudah tersambung dengan editorial pada pagi hari ini ada Bapak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Assalamualaikum Pak Iqbal dan Pak Adi. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bagaimana Anda memandang remisi bagi para koruptor ini, Pak? Obral remisi manjakan koruptor. Jadi bicara tentang korupsi hampir, kalau setahu saya hampir 15 tahun, 10 tahun ke belakang itu ada agak maju sedikit Pak Iqbal. Pertama KPK, muncul KPK, ada maju sedikit. Orang-orang pada takut korupsi. Tapi hari ini, mohon maaf saya harus mengatakan negara kita ini sedang carut marut penerapan hukum. Carut marut itu ialah sampai ke orang yang paling bawah pun Pak Ade, di tingkat desa itu korupsi itu sudah menjadi permainan, bukan ketakutan, bukan. Jadi itu sebuah mainan biasa gitu, korupsi itu sudah terekam di benak, di otak, di pemikiran orang-orang lapisan paling bawah Pak Iqbal. Apalagi paling atas, pegawai KPK saja yang sengaja memeras tahanan, itu hukumannya cuma minta maaf. Ya. Dengan dasar ini maka permohonan masyarakat seperti saya ini, hei anggota DPR, tinggalkanlah legasi Anda itu untuk anak cucu Anda. Hei Pak Presiden, tinggalkanlah legasi untuk cucu-cucu Anda. Kalau seperti ini ngurus negara bukan semakin maju. Kalau menurut saya makin carut marut, orang tidak sedikit pun takut dengan korupsi Pak Iqbal. Terima kasih, mohon maaf saya harus berkata keras dan tapi fakta mengatakan seperti ini. Soal mental ya, Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal mental kalau kata Pak Ramadan. Selanjutnya ada Bapak Max dari Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan. Selamat pagi Metro. Ya, silakan Pak Max. Semuanya. Ini yang Silakan, Pak Max. agak lucu ya. Iya. Kalau di Arab Saudi atau di beberapa negara lain ya saya kurang pasti. Tapi yang jelas kalau koruptor potong tangan. Di Indonesia ini yang agak lucu, potong tahanan. Dan kalau saya lihat obral remisi manjakan korupsi itu sama dengan kita melakukan sebuah tindakan yang melecehkan kerja-kerja KPK maupun Kejaksaan Agung yang begitu gencarnya mereka bekerja siang malam tanpa kenal waktu untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Tetapi di balik itu semua, undang-undang yang untuk bagaimana memberantas korupsi ini diperbaharui. Tadi Bung Ramadan mengatakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, di mana kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 19. Ini artinya sampai lidah keluar sepanjang dasi pun penegak hukum melakukan kerja-kerja untuk pemberantasan korupsi, itu tidak akan pernah habis wabah korupsi di Indonesia. Jangan mengatakan bahwa kalau kita tidak memotong tahanan mereka melanggar hak asasi manusia, Bung Iqbal. Akan tetapi perlakuan koruptor itu juga sudah melanggar hak asasi manusia seluruh bangsa Indonesia. Anak bangsa ini sudah dirugikan oleh mereka. Saya singkat saja mau sarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian kepada DPR, ya, untuk kembali meninjau semua ini supaya ke depan betul-betul kita bebas dari korupsi. Jangan membiarkan wabah ini terus merajalela di negara Indonesia.
kita tidak akan pernah mencapai Indonesia emas di tahun 2040 kalau korupsi masih ada terus. Terima kasih Bung Iqbal. Terima kasih Pak Max dari Manokwari, Papua Barat. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah terjebak sistem. Indonesia ini pemerintahannya sudah begitu menggurita. Tadi Pak Ramadan mengatakan carut marut. Kalau yang tadi narasumber yang mengatakan bahwa korupsi ini sudah merupakan budaya, itu masih lumayan Bung Iqbal, Bung Ade. Korupsi di kita ini sudah direncanakan sejak akan adanya pemilihan para yang berwenang. Dari mulai DPR-nya, pemerintahannya, dan eksekutifnya. Ketiga unsur itu semua ikut bermain. Ya, karena apa? Orang-orang yang dicalonkan dan lalu jadi itu akan dijadikan ATM. Ya, waktu jadi diminta untuk nyumbang ini, nyumbang itu, beri itu, tanda terima kasih yang semuanya sudah terencana. Belum lagi lembaga-lembaga yang diberi dana begitu, lalu kalau ditanya, oh ini sudah biasa. Nah, pada akhirnya diambil oleh eksekutif, KPK-nya juga kan ikut mempergunakannya sebagai ATM. Jadi kita harus ubah ini sistem pemerintahan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau tanya, apakah artinya mereka tidak layak mendapatkan remisi sesuai dengan dibandingkan dengan kasus-kasus lain? Menarik tadi, ini soal mental ya, dan legasi kepada anak cucu akan dicatat. Tentu saja bagaimana komitmen pemerintahan sendiri dalam pemberantasan korupsi. Apa yang Anda tangkap dari teman-teman tadi, Kang Ade? Ada dua hal yang menarik tadi ya disampaikan oleh Pak Ramadan kemudian Pak Max ya, soal legasi dan wabah korupsi ini ya. Soal legasi dan wabah korupsi. Nanti kita bahas saja deh. Legasi dan wabah korupsi menarik. Namun kami harus sudah terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Kang Ade, apa maksudnya tadi yang paling penting adalah poin legasi dan wabah korupsi? Ya, ada tiga hal tadi ya. Pertama dari Pak Ramadan, itu soal bahwa pemerintah Jokowi harus memberikan legasi. Kemudian dari Pak Max, wabah korupsi harus dihentikan, harus diakhiri segera, harus diberantas. Kemudian dari Ibu Indra dari Cirebon, bahwa korupsi di Indonesia itu direncanakan. Yang pertama adalah legasi. Legasi ini sangat penting sekali ya. Jangan sampai pemerintahan Jokowi ini memberikan menawarkan kemudahan-kemudahan gitu kan, dan pada akhirnya tidak memberikan apa-apa ya bagi tegaknya pemberantasan korupsi di tanah air. Jadi Pak Jokowi masih ada waktu saya kira untuk memperkuat secara aturan bagaimana remisi itu harus diperketat lagi, tidak semua napi diberikan kemudahan untuk mendapatkan remisi ya. Kemudian wabah korupsi harus dihentikan dari aspek dari hulu sampai hilir ya, dari aspek sistem pencegahannya, pengawasannya, kemudian juga law enforcementnya itu harus tegas ya. Kemudian dan menjerakan ya. Korupsi sudah direncanakan ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Indra ya. Nah, salah satu hal yang menyuburkan korupsi adalah politik uang ya. Saya heran juga ketika pemilu kemarin ada tokoh yang memberikan yang menoleransi ya praktek politik uang, dianggap biasa, udah ambil saja gitu kan. Nah, ini menurut saya salah satu hal yang menurut saya ini menyuburkan praktek korupsi di masyarakat. Relevan dengan data dari
Mas Kurnia ICW bahwa Iya, betul. sebagian besar dari klaster politik. Betul, 60% kasus korupsi menurut ICW ini dari klaster politik. Nah, oleh karena itu tokoh-tokoh politik ini menurut saya harus betul-betul berada di garis depan ya, dengan menunjukkan mereka itu orang yang mengawal pemberantasan korupsi ya. Nah, ini tidak akan mungkin pemberantasan korupsi di Indonesia ini berjalan dengan baik ya, apabila para politisi juga lemah ya, integritasnya untuk menegakkan korupsi. Jadi secara sistemik mesti ada upaya-upaya bagaimana pemberantasan korupsi dikembalikan kepada relnya ya. Secara aturan harus diperkuat, kemudian juga lembaga KPK juga harus diperkuat. Jangan lembaga KPK ini menjadi sarangnya pungli. Terjadi pungli 6 miliar kok di situ. Dan minta maaf doang setelah itu. Setelah itu minta maaf doang gitu. Nah, ini menurut saya sesuatu hal yang harus diperbaiki ya. Jadi kita harapkan ke depan betul-betul pemerintahan yang akan datang, kemudian juga DPR yang terpilih harus betul-betul dua hal yang saya kira menjadi inti semangat pemberantasan korupsi. Pertama adalah komitmen pada hukum, kemudian komitmen pada etika. Etika dan hukum ini menjadi pilar ya. Bagaimana ke depan pemberantasan korupsi Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Oke, baik, kita nantikan. Kita nih hanya bisa berharap dan bisa mengkritisi ya, Adik. Tapi kalau kata netizen jejak digital itu kejam. Kita masih ingat bagaimana dulu janji dari pemerintah. Sejauh ini kita melihat itu belum konsisten. Belum ada realisasinya, artinya hanya omon-omon belaka. Kita nantikan, kita kritisi terus-menerus. Mas Ade, terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, sisi penindakan dalam proses peradilan mesti diperkuat. Publik ini tidak hanya mengetuk Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.